Dalam beberapa pembahasan sebelumnya, kita telah melihat bahwa sukacita bukan sekadar perasaan. Ia bukan sesuatu yang muncul hanya ketika keadaan berjalan baik. Ia adalah sikap yang dipilih. Ia terlihat dalam hal-hal sederhana, dan ia hadir dalam cara kita menjalani setiap hari. Namun ada satu langkah yang melengkapi semuanya. Sukacita tidak berhenti pada diri sendiri, ia bergerak, ia bertumbuh, dan pada titik tertentu, ia mulai mengarah keluar kepada orang lain. Setiap manusia memulai hidupnya sebagai penerima. Sejak awal, kita menerima napas pertama yang tidak kita usahakan, perhatian yang tidak kita minta, kasih yang diberikan bahkan sebelum kita mengerti. Pada tahap itu, kita hanya menerima, dan itu adalah bagian dari kehidupan. Namun hidup tidak berhenti di sana. Seiring waktu, ada perubahan yang seharusnya terjadi, bukan hanya pada usia, tetapi pada arah hati. Dari terbiasa menerima, menuju kesadaran untuk memberi. Perubahan ini tidak selalu terlihat jelas, namun disitulah kedewasaan mulai terbentuk. Seseorang bisa memiliki banyak hal, kemampuan, kesempatan, bahkan berkat yang melimpah. Namun, jika hidupnya tetap berpusat pada menerima, maka ada bagian dari dirinya yang belum berkembang sepenuhnya. Karena pada titik tertentu, hidup mulai menemukan maknanya ketika kita memperhatikan orang lain, melihat kebutuhan yang mungkin tidak diucapkan, menyadari bahwa tidak semua orang memiliki kekuatan yang sama. Dan disitulah sukacita mulai mengambil bentuk yang lebih dewasa. Ia tidak lagi hanya dirasakan, tetapi mulai dibagikan. Memberi dalam pengertian ini bukan sekadar tindakan. Ia bukan hanya soal apa yang berpindah tangan, tetapi bagaimana seseorang diperlakukan. Karena setiap orang tidak hanya memiliki kebutuhan, tetapi juga memiliki martabat. Dan memberi yang benar tidak pernah mengabaikan hal itu. Pertolongan tidak seharusnya merendahkan. Tidak dengan kata-kata, tidak dengan sikap. Sebab seringkali orang yang membutuhkan bantuan sudah membawa beban dalam dirinya. Mungkin ia sedang lelah. Mungkin ia sedang kehilangan. Mungkin ia sedang berusaha bertahan. Jika bantuan datang tanpa kepekaan, maka yang terjadi bukan pemulihan. Tubuhnya mungkin tertolong, tetapi hatinya bisa terluka. Disinilah kita mulai melihat bahwa memberi memiliki kedalaman. Ia bukan hanya tentang membantu, tetapi tentang menjaga. Menjaga agar orang lain tetap berdiri dengan hormat. Menjaga agar pertolongan tidak merusak harga diri. Ketika seseorang belajar memberi dengan cara seperti ini, ia tidak hanya berdampak bagi orang lain. Ia sendiri sedang dibentuk. Hatinya menjadi lebih luas. Cara pandangnya menjadi lebih jernih. Dan hidupnya menjadi lebih terarah. Karena pada akhirnya, sukacita yang bertahan tidak hanya datang dari apa yang kita terima, tetapi dari bagaimana hidup kita menjadi berarti bagi orang lain. Dan mungkin disitulah kita mulai memahami bahwa memberi bukan sekadar tindakan, melainkan bagian dari kehidupan yang telah bertumbuh.